Hari ini saya mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Biogeografi yang diampu oleh Bapak Muhammad Aldilon SPD MPD. Dalam mata kuliah ini, saya telah mengkaji bahwa biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran makhluk hidup, flora dan fauna di seluruh permukaan bumi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tersebut. Ada 4 faktor abiotik yang dapat mempengaruhi persebaran spesies, yakni klimatik, edefik, fisiografis, dan biotik. Selain itu, interaksi spesies dalam bentuk kompetisi predasi, simbiosis, dan parasitisme merupakan faktor biotik yang dapat mempengaruhi distribusi spesies. Contoh kompetisi antar spesies yaitu singa dan harimau yang bersaing untuk sumber makanan yang sama. Sedangkan contoh interaksi spesies dalam bentuk predasi ditunjukkan oleh singa yang memangsa rusa. Saya telah menyelesaikan tugas membuat peta keanekaragaman hayati. Tantangan terbesar dalam mengerjakan tugas ini adalah mengumpulkan dan memilah data yang akurat dan relevan. Dan saya harus memastikan bahwa informasi yang saya sajikan benar-benar mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Cara saya mengatasinya yaitu dengan melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber terpercaya dan memahami kondisi sekitar keanekaragaman hayati yang sebenarnya di daerah tersebut. Keanekaragaman hayati biodiversitas merupakan salah satu objek kajian dalam biogeografi. Biodiversitas dapat terjadi pada tingkatan spesies dan ekosistem. Biodiversitas pada tingkat spesies merupakan keanekaragaman yang menunjukkan banyaknya jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah spesies yang ditemukan di suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya. Misalnya, di hutan hujan tropis terdapat ribuan jenis spesies tumbuhan, serangga, burung, dan mamalia. Keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem adalah variasi berbagai jenis ekosistem yang ada di suatu wilayah atau seluruh dunia. Contohnya yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi karena memiliki hutan hujan tropis, terumbu karang, danau, gunung, dan pemahaman terhadap keanekaragaman hayati ini sangat penting karena merupakan fondasi bagi kehidupan di bumi, mendukung berbagai spesies ekologis dan menyediakan sumber daya bagi manusia. Pola distribusi spesies dapat dibedakan menjadi migrasi, invasif, dan spesifik. Migrasi spesies merupakan peristiwa musiman saat hewan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk mencari sumber daya berkembang biak. Contohnya adalah burung pipit. Hewan ini melakukan migrasi untuk mencari tempat yang lebih hangat dan banyak makanan selama musim dingin berlangsung. Pola invasif merupakan perluasan wilayah tempat hidup tumbuhan atau tumbuhan lokal atau asing. Contoh hewan invasif adalah babi hutan. Konsep-konsep dalam biografi ini memberikan wawasan bagi saya dalam memahami lingkungan sekitar berupa memahami dinamika sekitar khususnya dalam konteks sosial, budaya yang mempengaruhi kehidupan individu. Wawasan ini memberikan manfaat bagi saya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya bagi saya adalah pemahaman tentang persebaran makhluk hidup dan hubungan antara lingkungan fisik dan dengan kehidupan biologis. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.